Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk, Puji. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagaimana nih perjalanan Puji ke sini tadi? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Puji ke sini tadi naik apa? Naik motor. Sendiri? Iya. Sendiri. Bagaimana? Macet nggak? Enggak sih, cuman agak panas tapi ini sekarang udah mendung. Iya, memang hari ini cuacanya panas, tapi sekarang memang udah mendung. Oke. Alhamdulillah ya Puji, senang banget bisa bertemu pada sesi hari ini. Semoga sesi konseling kita berjalan dengan lancar dan membawa kebaikan untuk Puji ya. Bagaimana nih kabar Puji hari ini? Jujur sih Bu, agak nggak baik-baik saja sih. Oke, terima kasih ya Puji udah jujur. Dan di sini Puji bebas untuk cerita. Saya akan mendengarkan apa yang sedang Puji rasakan sekarang. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol nih, Ibu mau jelasin sedikit tentang asas-asas dalam bimbingan konseling biar Puji ngerasa nyaman. Jadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Puji ceritakan di sini Ibu akan Ibu jaga dan tidak akan Ibu sampaikan ke orang lain tanpa persetujuan Puji. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Kamu datang ke sini dengan sukarela, bukan karena paksaan. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Semakin Puji terbuka untuk cerita, semakin mudah juga Ibu memahami dan membantu Puji. Dan yang terakhir ada asas kepercayaan, yaitu saling percaya antara kita berdua. Dengan begitu sesi konseling kita berjalan dengan baik. Kamu merasa nyaman dengan itu Puji? Iya Bu, saya agak lebih lega, tenang untuk cerita dengan Ibu. Oke, sekarang Puji bisa ceritain apa sih yang sedang Puji rasakan? Sebenarnya sih Bu, saya lagi ngerasa salah jurusan. Terus dari awal saya nggak suka sih dengan jurusan ini, dan hal ini yang buat saya kepikiran terus, stres kayak gitu. Jadi Puji merasa nggak cocok dengan jurusan yang sedang Puji jalani sekarang ya? Iya Bu, bener banget. Dari awal sebenarnya saya nggak suka dengan jurusan ini. Oke, boleh Puji ceritain nggak bagaimana Puji bisa sampai masuk ke jurusan ini? Orang tua saya sih yang nentuin Bu. Mereka bilang jurusan ini punya masa depan yang jelas. Oke, jadi keputusan itu lebih banyak datang dari orang tua Puji ya? Iya bener banget Bu. Saya waktu itu nggak berani nolak pilihan orang tua. Sepertinya situasi yang cukup berat ya Puji. Puji harus menjalani sesuatu yang sebenarnya bukan pilihan Puji sendiri. Iya Bu, bener banget. Saya jadi sering nggak semangat kuliah. Jadi kamu merasa tertekan dan kehilangan semangat karena harus menjalani jurusan yang bukan keinginan Puji ya? Iya Bu, bener banget. Rasanya kayak kepaksa gitu tiap hari. Boleh Puji ceritain lebih jauh nggak jurusan apa sih sebenarnya Puji mau? Sebenarnya saya pengen masuk jurusan kayak seni gitu sih Bu. Desain, terus kayak buat ilustrasi gitu sih Bu. Menarik banget tuh Puji. Sejak kapan sih Puji punya minat di bidang itu kalau boleh tahu? Dari kecil sih Bu, saya suka gambar, terus sering ikut lomba-lomba. Oke, jadi bidang seni itu bukan sekedar suka ya, tapi udah menjadi bagian dari diri Puji sejak kecil. Iya Bu, makanya saya sedih banget orang tua nentuin jurusan saya. Oke, jadi buat Puji nggak bisa ngejalaninnya ya? Iya Bu. Berarti Puji punya minat di bidang yang kuat, yaitu bidang seni ya? Iya Bu, bener banget. Tapi orang tua saya bilang jurusan itu nggak ngejaminin masa depan saya.
Jadi saya bisa merasa dan memahami apa yang Puji rasakan. Di satu sisi, Puji ini punya passion, tapi di sisi lain ada tekanan dari orang tua. Ya Bu, benar banget. Saya tuh ngerasa jadi serba salah. Oke, jadi Puji ini merasa bingung, tertekan, dan mungkin juga sedih karena keinginan Puji ini nggak didukung sama orang tua Puji. Iya Bu, saya juga merasa diri saya tuh nggak dihargain. Perasaan nggak dihargain itu pasti menyakitkan ya Puji. Kalau boleh tahu nih, bagaimana kondisi ini mempengaruhi aktivitas kuliah Puji? Saya jadi sering menunda tugas, terus kadang saya jadi malas masuk ke kelas juga sih Bu. Jadi dampaknya ini buat Puji jadi kurang semangat, sering nunda tugas, bahkan menghindari untuk masuk kelas ya. Iya Bu, nilai saya jadi mulai turun. Kalau Puji bayangin nih, apa yang sebenarnya Puji harapkan dari situasi ini? Bagaimana hubungan Puji dengan orang tua Puji selama ini? Kalau Ibu boleh tahu? Sebenarnya sih hubungan kami itu dekat sih Bu, tapi kalau soal pilihan hidup mereka cenderung memutuskannya sendiri. Jadi ada kedekatan, tapi juga ada keterbatasan dalam menyampaikan pendapat Puji ya. Iya Bu, saya jadi pengen bisa jujur dengan orang tua, tapi saya takut mereka kalau saya jujur. Itu wajar banget sih Puji, keinginan untuk jujur itu takut, tapi takut mengecewakan orang tua itu memang bukan hal yang mudah. Menurut Puji nih, apa langkah kecil yang mungkin bisa Puji lakukan untuk memulai menghadapi situasi ini? Mungkin saya bisa mulai bicara pelan-pelan dengan orang tua. Jadi Puji mulai mempertimbangkan untuk mencoba komunikasi dengan orang tua ya. Iya Bu, walaupun itu masih agak takut sih. Saya melihat Puji ini punya keberanian untuk memikirkan langkah itu, dan itu hal yang baik. Kita bisa pelan-pelan cari cara agar Puji ini merasa lebih siap untuk ngomong ke orang tua. Terima kasih ya Puji udah berbagi cerita hari ini. Dari pembicaraan kita, kamu menyadari perasaan dan mulai memikirkan langkah ke depan. Bagaimana nih perasaan Puji setelah bercerita? Alhamdulillah lumayan agak lega sih Bu. Saya jadi lebih jelas apa yang saya rasakan. Ibu senang mendengarnya. Puji jangan merasa takut sendiri ya untuk menghadapi ini. Kita bisa lanjutkan pembicaraan ini di pertemuan berikutnya ya, jika Puji berkenan. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan di sini dulu ya. Kita belum bisa menyelesaikan semuanya dalam sekali pertemuan. Jadi kita lanjut minggu depan ya Puji. Ya Bu, baik. Insya Allah minggu depan saya datang lagi. Terima kasih banyak ya Bu sudah mau ngedengerin cerita saya. Ya, sama-sama Puji. Ibu akhiri pertemuan hari ini ya. Hati di jalan Puji. Ya, terima kasih banyak Bu.